Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video di channel Sengko Lombok ini, pastikan dulu kalian klik like dan tombol subscribe, oke? Untuk mensupport kami terus membuat video-video untuk kalian semua. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya yang sekarang ini saya akan memberikan histori atau cerita sejarah terkait dengan keris-keris pusaka yang melegenda di Nusantara ini. Jadi secara harfiahnya, keris adalah senjata tikam golongan belati berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya, dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor atau damaskus, seperti modelnya guratan di pedang Damaskus, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah karena terbuat dari material yang tidak satu jenis tapi dari minimal dua jenis, dan biasanya itu terdiri dari nikel atau meteorit untuk pamornya dan baja serta besi. Dan banyak diantaranya memiliki kemiripan dengan keris-keris yang lain karena memang memiliki namanya dapur. Dapur ini adalah pakem di mana keris itu mempunyai filosofi sendiri terkait dengan pamor-pamornya. Oke, kita lanjut. Jenis senjata tikam yang memiliki kemiripan dengan keris adalah badik. Senjata tikam lain asli Nusantara adalah kerambit. Kerambit itu bentuknya kecil seperti kuku macan dan biasanya dipakai untuk orang-orang yang melakukan bela diri self-defense. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajen. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau ageman dalam berbusana, terutama oleh masyarakat adat di Nusantara yang masih kental dengan budaya tradisionalnya. Mereka selalu melengkapi busana mereka dengan keris. Keris juga memiliki sejumlah simbol budaya, di mana keris itu selain sebagai pelengkap aksesoris dalam berpakaian adat, tapi juga dipakai untuk melakukan ritual-ritual dan juga acara-acara budaya. Seperti halnya di Lombok, keris itu sebagai perlambang ketika ada proses aji krama atau mesejati, di mana keris itu perlambang sebagai keluarga laki-laki yang melindungi anak gadis perempuan dengan istilah kau tenduk. Nah, pada masa lalu keris juga selain dipakai untuk ritual budaya dan juga untuk kelengkapan busana juga sebagai peperangan. Sedangkan di penjelasan video saya sebelumnya, setelah zaman kesultanan, keris itu tidak lagi dipakai sebagai senjata peperangan yang diacung-acungkan, melainkan itu menjadi sebuah azimat atau benda pusaka yang menjadi senjata terakhir ketika mereka sudah kehabisan senjata seperti tombak, panah, pedang maupun golok. Oke, kalau berdasarkan sejarah cerita perjalanan keris ini adalah budaya asli Indonesia. Walaupun pada abad ke-14 nenek moyang bangsa Indonesia pada umumnya beragama Hindu dan Buddha, tidak pernah ditemukan bukti bahwa keris berasal dari negara India ataupun negara lainnya. Tidak pula ditemukan bukti adanya kaitan langsung antara senjata tradisional itu dengan kedua agama tersebut. Pada tahun 2005 secara resmi keris terdaftar di UNESCO, salah satu badan dunia yang melindungi terkait dengan heritage atau berupa hasil kebudayaan dari suatu bangsa atau negara sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini adalah badan yang ada di PBB. Dan berikut ini adalah beberapa jenis keris yang menjadi warisan budaya Indonesia. Oke guys, salah satunya kita mulai dari yang pertama adalah keris Empu Gandring. Keris pusaka legendaris yang terkenal dalam riwayat pendirian kerajaan Singasari. Keris ini ditempa oleh Empu Gandring, seorang penempa besi, seorang empu pandai besi yang sangat sakti atas pesanannya Ken Arok. Ken Arok meminta agar keris tersebut selesai dalam satu malam saja, suatu hal yang mungkin yang mustahil lah kalau dibuat keris yang bagus dalam jangka waktu satu malam saja. Tapi inilah
kehebatan dari empu masa lalu, dengan kesaktiannya mereka mungkin bisa membuat itu, tidak menutup kemungkinan. Dan dalam satu malam keris pun berhasil diselesaikan oleh Empu Gandring. Tapi ketika Empu Gandring tengah membuat sarung keris, Ken Arok tiba-tiba datang karena menurut dia waktunya telah habis 1 hari. Empu Gandring pun karena belum selesai keris itu dibuat, marahlah Ken Arok, dan dia juga ingin mengetes kemampuan kerisnya, apakah memang keris ini benar-benar sakti bertuah atau tidak, dengan cara membunuh Empu Gandring dengan ditusukkanlah keris ini ke tubuh Empu Gandring. Dan karena Ken Arok merasa Empu Gandring tidak bisa menepati janjinya dalam menyelesaikan waktu 1 malam, maka naas sekali nasib Empu Gandring yang harus meninggal oleh keris buatannya sendiri. Dan dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 keturunan dari Ken Arok. 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya memang keris ini terlibat dalam banyak sekali intrik dan perselisihan dan pembunuhan elit-elit, mulai dari Tunggul Ametung, terus Tohpati, terus dari keturunan Ken Arok yang lainnya, sehingga sangat terkenal sekali keris ini sebagai sebuah keris kutukan, terutama untuk elit-elit kerajaan Singasari, dan semua itu tercatat dalam sejarah. Ada yang menjadi korbannya Tunggul Ametung yang tadi saya sebutkan, terus Kebu Ijo, Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, dan seperti itu. Dan keris yang kedua adalah keris Kyai Condong Campur. Keris Kyai Condong Campur ini adalah satu keris pusaka milik kerajaan Majapahit, yang sebelumnya keris Empu Gandring itu pada zaman sejarah kerajaan Singasari, sebelum terbentuknya Singasari dan setelah berdiri Singasari. Dan ini sekarang adalah keris Kyai Condong Campur, yaitu pada zaman kerajaan Majapahit, yang banyak disebut dalam legenda dan folklore masyarakat di Jawa Timur. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kyai Condong Campur. Keris ini merupakan salah satu dapur keris lurus. Panjang bilangnya sedang dengan kembang kacang, 1 lambe gajah, 1 sogokan di depan, dan ukuran panjangnya sampai ujung bilang. Sogokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga menggunakan lusen dan deslisan. Konon, keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh 100 orang empu. 100 orang empu membuat keris condong campur. Luar biasa banget keris ini ya. Spesial banget ya istimewanya. Bahan kerisnya diambil dari berbagai tempat, dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh tetapi memiliki watak yang jahat. Nah, inilah yang sering dan terkadang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa keris ini membawa sifat-sifat yang baik, positif, dan yang negatif atau yang jahat kepada pemilik dan pemegangnya. Jadi nanti ini akan kita bahas di video yang lain. Karena mempunyai keris itu tidak sepertinya mempunyai HP, tapi HP juga sih sebenarnya bisa membawa hal orang untuk menjadi sebuah prestise, kebanggaan, ataupun bisa menjadikan orang menjadi merasa lebih dari yang lain. Tapi kalau keris, karena memang ada nilai mistisnya, di mana keris juga mempunyai hodam, jadi ada yang ya bersifat baik dan tidak baik. Oke, kita lanjut ke keris ketiga, yaitu keris Kiai Setan Kober. Keris ini sangat terkenal banget dan legenda karena ini adalah keris dari Arya Penangsang. Dan keris ini hampir sama legendarisnya dengan keris Empu Gandring. Berapa look masih belum diketahui, tapi kalau menurut kulak keris ini lurus tanpa look. Artinya ini ada keris yang tidak berkelok atau keris dapur lurus. Ciri khas keris yang dipakai dalam perang. Kalau ciri khas keris yang dipakai dalam perang itu udah keris lurus, dan rata-rata keris Kyai Condong Campur ini juga bentuknya lurus, terus Empu Gandring juga bentuknya lurus. Jadi memang betul-betul mirip dengan belati gitu. Dan pembuat dari keris Kiai Setan Kober ini juga tidak diketahui secara pasti karena tercampur dengan cerita tahyul yang tidak jelas. Pemegang keris ini adalah adipati dari Kadipaten Jipang, Panolang, yang sangat legendaris sekali, yakni Arya Penangsang. Keris ini konon bila dicabut dari warakanya akan menimbulkan sugesti yang hebat bagi orang-orang di sekitarnya.
sugesti yang berbentuk angin ribut seperti setan-setan yang berkejaran. Arya Penangsang sendiri dikenal memiliki ilmu kebal. Musuh sepadan keris ini adalah tombak Kyai Pleret yang juga melegenda. Sewaktu konflik melawan Arya Penangsang, Adipati Hadiwijaya atau Joko Tingkir mengutus Danang Sutawijaya untuk menantang Arya Penangsang di Bukit Menoreh dan membekalinya dengan tombak keramat tersebut. Hadiwijaya juga dikenal ahli strategi. Beliau tahu kalau Arya Penangsang mempunyai kuda jantan jenius bernama Gagak Rimang. Kuda ini seperti memiliki koneksi batin dengan Arya Penangsang. Kemanapun pengendara berpikir ke sana juga si Gagak Rimang ini tanpa harus dikendalikan dengan tali kekang. Untuk mengatasi masalah ini, Hadiwijaya menyuruh Danang menantang Arya Penangsang di saat musim kimpoi kuda dan menyuruh Danang memakai kuda betina. Jadi strateginya itu adalah karena Gagak Rimang ini adalah kuda jantan yang perkasa, maka dia harus dilawan dengan kuda betina sehingga hasrat birahinya kuda ini membutakan dia untuk tidak bisa dikendalikan secara naluri antara Arya Penangsang dengan si Gagak Rimang. Luar biasa juga sih hanya strateginya. Dan strategi lainnya ada Danang Sutawijaya disuruh datang terlebih dahulu dan mengambil posisi di atas bukit. Pada hari H pertempuran antara Danang Sutawijaya dengan Arya Penangsang, Danang Sutawijaya yang berada di lereng bagian atas terlebih dahulu, dan ketika Arya Penangsang datang, kudanya yang secara alami berada di puncak birahi melihat kuda betina tunggangan Danang Sutawijaya. Hal ini membuat sang kuda tak terkendali sehingga dengan mudah Danang menusukkan tombak Kyai Pleret ke perut Arya Penangsang. Tombak bertuah ini berhasil merobek badan kebal Arya Penangsang mengakibatkan ususnya terburai. Walaupun mengalami luka yang kritis seperti ini, Arya Penangsang kembali tegak berdiri dan menguntaikan ususnya ke gagang keris dan berlari mendekati Danang Sutawijaya. Ketika dekat, Arya Penangsang menarik kerisnya sehingga sayangnya Arya Penangsang lupa kalau ada ususnya sendiri di kerisnya itu. Dan ketika keris tercabut justru memutus usus tersebut dan berakhirlah riwayat Adipati Gagah ini dengan cara yang luar biasa. Dan bagaimana penampilan Arya Penangsang, kegagahannya ketika ususnya yang terburai disampaikan di kerisnya itu bisa kita lihat dari bagaimana cara adat pengantin Jawa sekarang ini. Ketika mereka menggunakan busana pengantin Jawa, menyelipkan keris dan roncaian bunga melati itu perlambang bahwa seperti itulah gagahnya seorang Arya Penangsang ketika perang berhadapan dengan Danang Sutawijaya. Oke guys, itu adalah keris ketiga. Sekarang adalah keris keempat, yakni keris Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelat adalah keris pusaka Lot 13 yang diciptakan pada zaman Majapahit sekitar tahun abad ke-14, tahun 1496 sampai dengan 1478, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, karya Empu Supo Mandagri. Empu Supo adalah salah satu santri Sunan Ampel. Konon bahan yang dibuat Kiai Sengkelat, keris Kiai Sengkelat adalah cis. Cis ini adalah sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat. Ketika ditanya besi itu berasal dari mana, dijawablah bahwa besi itu milik Nabi Muhammad SAW. Maka diberikanlah besi itu kepada Empu Supo untuk dibuat menjadi sebilah pedang. Karena berdasarkan pendapat dari Sunan Ampel bahwa cocoknya besi ini adalah dibuat pedang smiter seperti pedang-pedang yang ada di Arab atau pedang Damaskus. Namun sang empu merasa sayang jika besi tosan haji ini dijadikan pedang, maka dibuatlah menjadi sebilah keris Lot 13. Jadi di sini guys kita bisa melihat bahwa budaya keris yang asli milik bangsa Indonesia dengan keinginan dari Sunan Ampel yang menginginkan dibuatkan sebilah pedang dari bahan cis tadi itu adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa Empu Supo ini mempunyai kesadaran bahwa kalau dia bilang sayang, ini suatu hal yang sangat mencintai budaya asli dari Nusantara itu. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana kekecewaan Sunan Ampel dan bagaimana
Empu Supa yang berani membuat pesanan yang seharusnya menjadi pedang tapi dibuat menjadi keris. Ada nilai-nilai mungkin pergolakan batin atau suasana kebatinan kita nggak paham, nanti itu bisa jadi sebuah perbincangan panjang. Kenapa seorang Empu Supa berani melanggar perintah pesanan dari Sunan Ampel yang gurunya sendiri? Oke, kita lanjut guys. Setelah selesai pembuatan keris itu dinamakan Kiai Sengkelat dan diserahkan kepada Sunan Ampel. Namun sang Sunan menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurutnya keris merupakan budaya Jawa yang berbau Hindu. Nah di sini kita lihat guys bahwa keris itu katanya identik dengan Hindu dan Buddha. Padahal keris ini dari literatur yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa keris ini tidak menunjukkan bahwa keris ini bukan dari budaya Hindu dan Buddha. Di India nggak ada keris gitu. Tapi ini adalah budaya asli Indonesia. Sedangkan Sunan Ampel pun berpikir beliau bahwa cocoknya dari bahan yang diberikan kepada Empu Supa itu membuatkan pedang. Oke, kita lanjut guys. Jadi seharusnya besi itu dijadikan pedang lebih cocok dengan budaya Arab, tempat asal agama Islam. Dan karena kecewanya itu maka oleh Sunan Ampel disarankan agar Kiai Sengkelat diserahkan saja kepada Prabu Brawijaya V. Ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut, sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kiai Sengkelat. Jangan salah bahwa bahannya ini dari bahan keris ini adalah dari cis pengiring onta yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piandel atau maskot kerajaan yang diberi gelar Kanjeng Ki Ageng Kuworo, punya tempat khusus dalam gudang pusaka keraton. Pusaka baru itu menjadi sangat terkenal sehingga menarik perhatian Adipati Blambangan. Adipati ini memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencuri pusaka tersebut demi kejayaan Blambangan. Dan berhasil. Empu Supa yang telah mengabdi pada kerajaan Majapahit diberi tugas untuk mencari dan membawa kembali pusaka tersebut ke Majapahit. Dalam menjalankan tugasnya, sang empu menyamar sebagai seorang pandai besi yang membuat berbagai alat pertanian dan mengganti namanya menjadi Kinambang. Di samping pandai membuat alat pertanian, beliau juga membuat tombak, pedang, dan keris yang kemudian dipamerkan di tempat-tempat keramaian di Blambangan. Sehingga ketika beliau melakukan pameran tersebut memancing perhatian banyak orang, banyak sekali pesanan datang dari para pejabat Kadipaten Blambangan, termasuk Patih Adipati Blambangan yang memesan keris Carang Soka. Akhirnya sang Adipati Blambangan menyaksikan keris ciptaan Kinambang, sebilah keris Carang Soka yang sangat bagus dan ampuh. Ketika ditusukkan ke pohon pisang, seketika itu seluruh daun pisang menjadi layu. Karena sang empu diundang untuk menghadap ke Kadipaten guna membicarakan suatu hal yang rahasia dengan alasan agar percikan bunga api besi bahan kerisnya tidak menjadi bencana bagi rakyat Blambangan. Ini suatu yang luar biasa banget guys. Jadi kalau mengulas dari cerita ini bahwa Empu Supa ini adalah seorang empu yang sangat luar biasa. Beliau kemampuannya dalam menciptakan atau membuat sebilah keris itu benda-benda dari bahan material besi, sampai percikan bunga apinya juga ini harus dijaga gitu agar tidak menjadi bencana. Luar biasa banget. Dan ternyata setelah Kinambang datang menghadap, didapatnya tugas untuk membuat putran atau tiruan Kanjeng Kiai Puworo atau keris Kiai Sengkelat. Kinambang dengan siasatnya meminta disediakan perahu untuk membuat tiruan Kiai Sengkelat dengan alasan percikan bunga api besi bahan kerisnya tidak menimbulkan bencana bagi rakyat Blambangan. Singkat cerita, akhirnya rencana mendapatkan kembali keris pusaka Majapahit itu berhasil tanpa harus menimbulkan kecurigaan dan pertumpahan darah. Malah Kinambang akhirnya dianugerahi seorang putri kadipaten yang bernama Dewi Lara Upas, adik dari Adipati Blambangan itu sendiri, serta mendapatkan gelar kebangsawanan sebagai Kanjeng Pangeran. Berikut tanah perdikan di desa Pitrang, maka namanya pun berubah menjadi Kanjeng Pangeran Pitrang yang bekerja sebagai empu Kadipaten Blambangan. Sang empu yang berhasil melaksanakan tugas selalu mencari cara agar dapat kembali ke Majapahit. Ketika kesempatan itu tiba, maka beliau pun segera kembali ke Majapahit dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sebelum pergi, beliau meninggalkan pesan kepada sang istri bahwa kelak jika anak mereka lahir laki-laki agar diberi nama Joko Suro, serta meninggalkan besi bahan membuat keris.
15 tahun kemudian setelah Empu Pitra meninggalkan Belambangan, datanglah seorang pemuda yang mengaku sebagai anak Empu Supa. Ketika ditanya, ia mengaku bernama Joko Suro. Empu meminta bukti berupa bahan membuat keris, namun ketika diserahkan oleh Joko Suro, besi bahan itulah menjadi sebilah keris. Ternyata selama dalam perjalanan mencari ayahandanya, besi itu dipijat-pijat dan ditarik olehnya hingga menjadi sebilah keris kecil. Maka keris itu pun dinamakan keris Kiai Betok yang mempunyai kemampuan menyingkirkan yang jahat. Oke guys, ini adalah keris keempat yang sangat melegenda, sekaligus sangat menjadi suatu apokan atau satu hayalan bagi para penggemar keris untuk bisa memiliki keris-keris seperti ini. Mereka mungkin tidak bisa memiliki keris aslinya, tapi minimal pakemnya itu mereka bisa dapatkan. Kita lanjut ke keris yang kelima, yaitu keris Kiai Carubek. Kalau nggak salah keris Kiai Carubek ini adalah punyanya Kanjeng Sunan